Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan memaparkan tentang fenomena hidayah. Para pemirsa yang channel Nalar Terarah sayangi, bahwa fenomena hidayah ini ketika dipahami dari dua sisi seolah-olah tidak ada titik temu, atau ketika hanya satu sisi seolah-olah yang lainnya juga menafikan. Nah, kita lihat fenomena hidayah ini biasanya terjadi pada seorang yang pindah agama. Nah, dalam arti pindah agama dari agama lain ke agama Islam. Nah, bagaimana? Apakah ketika ada orang pindah agama dari agama lain ke agama Islam itu orang tersebut yang menginginkan Islam, atau Tuhan pencipta alam, Allah SWT yang menjemputnya atau menjamah orang tersebut untuk menerima Islam? Nah, di sini kita akan kupas tipis-tipis dan nanti akan menjadi informasi yang sangat bermutu dan berguna. Baiklah para pemirsa, kalau kita lihat fenomena hidayah ini adalah sebetulnya sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena ketika Allah membukakan hati orang non-Islam untuk menerima Islam, nah ini adalah muncul hidayah. Hidayah itu secara mutlak milik Allah. Tapi ketika Allah memberikan kepada orang atau umat non-Islam untuk menerima Islam, itu ada dua cara. Pertama, tanpa ada rekayasa pikiran manusia, tiba-tiba Allah memberikan hidayah. Nah, seperti ada kasus seperti Stephen hanya melihat orang sholat langsung dia ingin masuk Islam, atau ketika dia mendapat mimpi petunjuk langsung masuk Islam. Dan ada juga ketika orang itu menerima hidayah karena dia sebelumnya adalah belajar, artinya mempelajari agama Islam. Nah, lalu hidayah baru datang. Nah, jadi fenomena hidayah ini pada hakikatnya adalah mutlak milik Allah. Tapi ketika di dalam prakteknya manusia seringkali ikut menjemput hidayah itu. Nah, jadi kalau misalnya manusia menjemput hidayah, nah di situ hidayah mutlak Allah akan diberikan, ya. Walaupun manusia itu secara logika, secara materi, misalnya saya siap memeluk Islam setelah saya mempelajari. Tapi kalau Allah tidak membukakan hatinya, belum tentu menerima Islam. Nah, jadi sini fenomena hidayah itu secara teologi mutlak milik Allah, tapi dalam tataran antroposentris adalah manusia juga itu berperan dalam arti menjemputnya. Karena Allah itu memberikan itu sesuai dengan usaha manusia tersebut. Tuh ya, jadi ada orang sudah berusaha, ada orang sudah menjemput, tapi Allah belum memutlakkan untuk memberikan hidayah. Dia tidak bisa masuk Islam karena ada cerita seorang ilmuwan Eropa yang beraliran Presbyterian Kristen. Nah, itu mempelajari Al-Quran. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang sangat tinggi dan merupakan pedoman hidup Muslim, yang merupakan Islam agama yang paling benar. Tapi orang tersebut tidak masuk Islam. Nah, di sini karena apa? Karena orang tersebut tidak menjemput, tidak mengupayakan untuk menerima firman Allah itu, sehingga Allah masih menutup. Nah, jadi fenomena hidayah itu dalam konteks teologi adalah mutlak milik Allah, tapi dalam pelaksanaannya manusia juga diberikan untuk berusaha membuka pintu hidayah agar nilai-nilai Islam itu bisa diterimanya, sehingga orang yang menerima hidayah dari Allah itu akan dilembutkan. Nah, ini yang disebut mu'alaf. Jadi di era sekarang ini banyak orang yang mengatakan, kamu misalnya kalau mau Islam harus belajar dulu. Belajar Islamnya dulu, ada yang lain masuk Islam dulu baru belajar. Nah, dua arah ini sebetulnya benar. Bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita memandangnya. Karena apa? Karena dalam Islam itu harus dimiliki ilmunya, juga harus dipraktekkan. Jadi dua arah bisa menerima Islam, mu'alaf dulu, syahadat dulu baru belajar, atau belajar dulu baru mu'alaf. Nah, di sini bisa dua arah, karena tadi dalam fenomena hidayah itu mutlak peran hidayah adalah Allah yang memberikan. Tapi ketika dalam prakteknya Allah juga memberikan akal, memberikan hati nurani pada manusia untuk
menjemputnya. Nah, jadi kalau misalnya manusia menjemputnya, belum tentu Allah memberikan. Begitu juga ketika manusia menjemput, kalau Allah belum menakdirkan, nah belum juga terjadi. Ya, demikian. Jadi fenomena hidayah itu sangat sangat fungsional ya, karena menghargai manusia juga, sekalipun konteks substansinya adalah hak milik prerogatif Allah. Demikian saja supaya para pemirsa mengenali bagaimana fenomena hidayah, supaya orang masuk Islam itu seolah-olah hanya sebagai pelampiasan, tapi itu adalah Allah yang membukakan. Begitu juga ketika orang itu belajar dengan Islam lalu mengikuti Islam, ya Allah juga membukakan. Nah, demikian sebagai kata akhir, mudah-mudahan para pemirsa jangan lupa komen, like, subscribe, dan share pada channel Nalarara. Sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.